Kalau sampai ada 9 52 panjangan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata pada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrinya dan bentak bertawakallah pada Allah, sedang engkau menginginkannya di dalam dunia apa yang akan dimintakan oleh Allah, dan engkau takut pada manusia padahal Allah telah berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengingkari keperluan terhadap istrinya, mengingkari keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya yang tertentu. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Apabila ulang lagi. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang juga telah memberi nikmat kepadanya, bertahanlah terus di sini dan bertawakallah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dimintakan oleh Allah,
dan engkau takut pada manusia apabila padahal Allah telah berhak atas itu. Maka ketika Zaid dalam ini bekerja dalam itu jangan nak dua-dua aja saling mau di kanan Tapi belum. kok belum Cium dong. Cium belum. terus Buat soleh sekali. nggak buat sombong yang ini aja nggak saling disebut lupa tidak nenek mau teka gitu ya Lagi lah. dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya bertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah Takwalah. mana bertakwa Watakillah. bertakwalah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia dan Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami menikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Allah berkata kepada Muhammad, ya kan? Apabila dan katakanlah kepada orang-orang yang telah menerima nikmat dari Allah, ya kan? Dan juga engkau menerima nikmat dari Allah, ya kan? Apabila katakanlah kepada orang-orang yang telah menerima nikmat dari Allah dan nikmat itu telah engkau menerima nikmat juga dari Allah. Kemudian bertakwalah kepada Allah, ya kan? Bertakwalah terus kepada Allah. Jadi kalau kita menerima nikmat dari Allah, jadi orang-orang yang menerima nikmat Allah dan engkau menerima nikmat dari Allah, kemudian bertakwanya kepada Allah, kepada Allah. Terus pertahankan terus istrimu. Pertahankan terus istrimu. Pertahankanlah terus istrimu dan bertawakallah. Pertahankanlah. Nah, berarti nikmat adalah pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam apa yang dan engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Kita takut kepada manusia dan takut kepada manusia, ya, dan pada Allah lebih berhak kita takuti. Ya, maka jangan takut kepada manusia, ya kan? Tetapi Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, ya kan? Maka tatkala Zaid, ya kan, Zaid memutuskan, ya kan, memutuskan hubungannya dengan istrinya atau menceraikan istrinya,
Terus Berarti tidak ada keberatan bagi orang yang mukmin tidak ada keberatan bagi orang untuk menikahi untuk menikahi istrinya si Zaid itu, ya kan? Jadi si Zaid sudah menceraikan istrinya dan tidak ada lah keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istrinya walaupun sudah diceraikan oleh Zaid. istri anak-anak angkat mereka, Hah? istri-istrinya, Istri-istrinya, anak angkat mereka, anak angkat bila mereka. anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya. ya, bila anak angkat itu sudah menyelesaikan keperluannya. Terus Terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi ketetapan Allah itu apa? Yang pertama yang ditetapkan oleh Allah, jangan takut kepada manusia, takutnya kepada Allah, ya kan? Kemudian apabila si Zaid itu manusia, si Zaid itu menceraikan istrinya, sudah ditetapkan lagi bahwa boleh orang-orang lain, orang mukmin yang lain untuk menikahi istrinya, bukan tidak ada larangan. Nah, dan begitu juga Zainab, nikahkanlah engkau dengan Zainab. nikah. Kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang-orang yang mukmin untuk menaiki istri atau anak angkatnya. Apabila Jadi istri si Zainab. iya, Jadi Allah khawatir nih si Zaid tidak menceraikan si Zainab. Jadi itu dinikahkan oleh Allah si Zainab agar tidak keberatan dengan orang yang lain. Zainab itu istrinya atau bukan anaknya? maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Berarti Zaid menceraikan istrinya dulu. siapa istri Zaid? Itu Zainab kan? Ada menikah. Bila kamu dengan Zainab itu, jadi Zainab sudah janda. Jadi terus tidak ada keberatan atas orang mukmin Makanya dengan yang lain. menikahkannya dengan orang-orang yang lain, orang mukmin yang lain. Dan apabila telah sampai pada yang guna wakar kawatan, Apabila anak-anak angkat itu telah menyatakan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri dan anak-anak angkat mereka. jadi ketetapan Setelah Allah dibercerai, telah menceraikan, menikah lagi dia sama siapa aja. Bercerai, Bercerai. maksudnya. tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin yang lain untuk Tidak perlu dia ngomongin gitu maksudnya. lain. Jadi boleh. Saya ini lah berpisah. Nah, jadi dicontohkan oleh Nabi, oleh Allah, bahwa Nabi itu menikahi janda yang sudah diceraikan oleh si Zaid. Jadi kalau orang mukmin yang lain juga, kalau kasusnya yang sama, itu boleh melakukan hal yang sama juga. Apabila sudah diceraikan orang lain, dan boleh dipinang oleh orang lain untuk menikah. Dan itulah ketetapan dari Allah tadi itu. Lanjut. Maka alam Nabi min rajim lima faradallahu lahu sunnah فيما
makhluk. Dan tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang nikmat yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dan lagi Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. tidak ada keberatan atas Nabi. Jadi tidak ada yang memberatkan atas Nabi dari apa yang telah ditetapkan Allah. Tetapkan Allah padanya merupakan sunnatullah, ya kan? Sunnatullah bagi umat. Jadi ketetapan Allah itu adalah merupakan sebuah sunnatullah ketetapan Allah pada orang-orang yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum qablul, Terdahulu orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi ya. ya para nabi Sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah telah disunahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi ketetapan Allah pada nabi, Ketetapan Allah itu ketetapan Allah itu merupakan telah diberikan ketetapan yang pasti berlaku. ketetapan pasti berlaku karena sudah ditetapkan Allah pada orang-orang yang sebelum kamu. Jadi tidak ada keberatan, ya, tidak ada yang memberatkan Nabi untuk atas memikul ketetapan Allah, ya kan? Karena ketetapan Allah itu sudah ditetapkan pada orang-orang yang sebelum kamu, sebelum para nabi yang sebelumnya. Dan ketetapan Allah itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketetapan Allah itu pasti harus dilaksanakan. Jadi kalau sunnatullah itu wajib dilakukan. Kenapa? Sudah disunahkan kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jangan takut pada yang lain, takutlah kepada Allah. Siapa orang-orang yang yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, ya kan? Dan takut kepadanya dan takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain daripada Allah, ya kan? Maka
wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah dan cukuplah Allah Allah sebagai pembuat perhitungan. Allah saja yang membuat itu. Jadi jangan khawatir, ya kan? Allah yang membuat itu. Maka Muhammadun abadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dari Allah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia selalu adalah utusan Allah. Muhammad itu Bukan bapak dari untuk seseorang di antara kamu, adalah bapak seorang dari, tetapi tapi dia adalah utusan utusan Allah Allah dan dan penutup para dari nabi. nabi dan penutup dari nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah lebih tahu segala sesuatu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Muhammad itu bapak, tidak, bukan, dia rasul, ya kan, utusan Allah, penutup nabi yang terakhir. Kalau masih ada orang yang mengatakan nabi sudah ada nabi, itu sudah menyalahi ketetapan Allah. Nah, Allah itu nabi itu adalah rasul yang terakhir. Kalau masih ada yang mengatakan ada nabi berikutnya, tidak ada. Itu adalah nabi karangan dia sendiri. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan mengingat sebanyak-banyaknya. Apanya yang diingat? Yaitu ketetapan Nabi tadi, ya kan? Ketetapan Nabi tadi. Mau beristri ke orang yang sudah diceraikan boleh dinikahi lagi, ya kan? Terus bahwa Nabi itu adalah Nabi yang terakhir, itu ketetapan Allah. Muhammad itu Nabi terakhir. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang di antara kamu, tetapi adalah Nabi yang terakhir dengan Allah. Itu yang diingat. Kalau mengingat itu artinya ingat yang disampaikan oleh Allah, ketetapan Allah. Nah, itu yang disebut dengan dzkurullahi dzikran katsira. Banyak yang kita ingat. Oh, Nabi itu adalah Nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihu bukratan wa asila, Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu bagi pagi dan petang. suruh bertasbih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah waktu pagi dan petang. Apa artinya bertasbih? Mensucikan Allah. Apa yang disucikan? Yaitu mengingat tadi. Jangan berubah-ubah, ya kan? Mensucikan Allah itu jangan berubah-ubah ketetapan Allah tadi.
itu artinya mensucikan. Kalau katanya Nabi itu bisa berubah, Nabi yang terakhir adalah Muhammad, ditetapkan lagi yang berikutnya oleh manusia. Nabi yang terakhir bukan Muhammad, nah, itu berarti tidak suci lagi, tercemar. Jadi bertasbihlah, berarti menetapkan ketetapan Allah lagi. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat, memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikat. Dia yang telah memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun kepadamu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dia yang memberikan rahmat kepadamu. Rahmat kepadamu itu apa saja, dan permohonan malaikat juga termasuk rahmat, ya kan? Apa permohonan malaikat? Menjelaskan padamu dari kegelapan menjadi yang terang, ya kan? Dari zulumat ila nur. Dan dimohonkan oleh malaikat, keluarlah kamu dari kegelapan menjadi cahaya muda. Dan wa kana bil mu'minina rahimah, dan agar orang mukmin selalu, Dan dia maha penyayang kepada cahaya yang terang benderang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. terima kasih kepada orang-orang yang beriman. Kita di sini dulu. Shadaqallahul azim. Ini teman.